Halo, masih bersama saya Arinta Farezi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tombol dan juga pindah frame. Yang pertama, ketika kita melaunch aplikasi Adobe Animate akan menampilkan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan pilih ActionScript 3.0. Kita pilih. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada stage, di sini ada layer, di sini ada timeline. Kemudian kita akan mengimport data-data yang akan digunakan. Kita import, lalu kita import di library saja. Oke. Nah, di sini ada file yang tidak terbaca, tapi tidak apa-apa, kita oke saja. Kemudian kita akan mengatur stage-nya. Untuk mengatur stage bisa di sini size-nya dan tinggi dan lebarnya. Saya menggunakan 600 dan 400. Nah, selanjutnya kita membuat layer. Di sini dipisahkan antara background, button dan isinya agar mempermudah dalam mengeditnya. Kita bisa mengganti namanya di sini. Yang pertama kita background. Di sini kita bisa isi. Di sini tombol atau button. Nah, di sini sudah terlihat ya. Selanjutnya kita akan mengisi stage-nya di bagian background. Klik background dulu, lalu kita isi melalui background. Kita drag saja. Nah, untuk meresize ini kita bisa mengatur lewat sini. Tadi size stage-nya 600 dan 400. Nah, kita tempatkan di sini. Oke. Selanjutnya untuk isinya kita bisa memilih. Di sini misalnya kita menggunakan ini, kita drag saja, lalu kita bisa meresize-nya di transform ini. Mungkin kita bisa di resize ke 50%. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat button. Button bisa di sini ada tombol yang sudah disediakan. Misalnya kita menggunakan tombol pink, kita taruh di sini, lalu kita resize lagi ke ukuran 50. Nah, di sini sudah berisi background, isi dan juga tombol. Selanjutnya untuk tombol agar berfungsi kita harus mengganti menjadi button. Ini kan masih bitmap, kita harus mengganti ke button. Yang pertama kita membuat ke simbol. Simbol bisa diklik kanan lalu kita klik convert to symbol, atau bisa mengklik dengan F8. Kita klik. Nah, untuk memudahkan kita bisa mengganti namanya menggunakan button 1 atau mungkin start button ya. Start button. Oke. Selanjutnya kita ke properties, kita mengganti Instagram-nya. Kita menggunakan start. Oke. Nah, di sini sudah menjadi tombol ya. Lalu kita akan fungsikan tombol ini dengan cara klik 2 kali. Nah, nanti tampilannya berubah seperti ini. Yang pertama kita akan
mengubah agar si tombol ini bergerak ketika diklik. Oke. Sebelumnya kita akan berikan tulisan dulu di sini. Mungkin kita bisa membuat tulisan mulai atau start. Oke, kita bisa meresize-nya di sini. Kita tarik, cukup. Untuk warnanya bisa disesuaikan juga ke warna putih hijau. Oke, setelah sudah, kita gabungkan dengan ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombolnya akan over itu ketika tanda panahnya ini mengenai bagian area tombolnya, dia akan berubah karakternya. Kita bisa mengklik di sini, lalu kita di transform. Sebelumnya kita insert keyframe dulu. Nah, lalu kita ke transform, mungkin bisa ke ukuran 40. Lalu di sini juga bisa di insert keyframe lagi. Di sini masih 40. Nah, di sini mungkin bisa diubah ke 50. Kembali ke semula. Oke. Nah, di sini kalau belum ada hurufnya, kita bisa insert keyframe. Lalu kita insert keyframe lagi. Klik insert keyframe. Nah, agar hurufnya ikut bergerak, kita bisa melakukan seperti tadi. Kita rubah ukurannya 90. Di sini insert keyframe. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke bagian awal. Nah, jika sudah, kita bisa mengecek dengan memencet tombol Ctrl Enter. Nah, apakah berhasil? Ya, tombolnya bergerak ya. Kita ada efek-efeknya. Oke, selanjutnya kita akan fungsikan ini agar berpindah ke layar selanjutnya. Sebelumnya kita akan memberikan background ke timeline kedua. Kita klik kanan, lalu kita insert blank keyframe. Di sini stage-nya kosong lagi. Kita bisa menaruh background kedua ini. Kita taruh background kedua. Kita resize kembali ke 600 400. Kita sesuaikan dengan stage-nya. Lalu kita berikan karakter, 2 karakter mungkin. Maaf, salah. Jangan lupa kita ke isi dulu ya, ke layar isi dulu. Lalu kita taruh karakternya di sini. Sebelumnya ini diberikan insert blank keyframe. Oke, kita taruh. Nah, karakternya kita resize ke 50. Nah, di sini juga saya taruh karakter laki-lakinya, kita resize ke 50. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita sesuaikan.
Nah, mungkin jika ingin memberikan tulisan, kita bisa berikan rectangle tool ini. Nanti untuk tulisannya bisa memfill di bagian kotak putih ini, bisa menggunakan dengan klik teks ini. Misal kita akan tulis pendidikan. Nah, seperti ini sudah jadi. Jangan lupa warnanya, kita beri warna hitam agar kelihatan. Kita sesuaikan. Nah, selanjutnya agar bisa berpindah ke layar ini, kita akan memfungsikan tombol ini. Oke. Yang pertama kita bisa klik di sini, klik kanan di bagian sini, kita klik action. Nah, selanjutnya kita agar tidak bergerak stage-nya, kita berikan fungsi stop at this frame. Nah, ini fungsinya agar frame-nya tidak berpindah. Selanjutnya kita berikan fungsi tombol ini dengan cara mengklik tombol ini dulu. Nah, selanjutnya kita klik to go to next frame and stop. Ya, di sini frame-nya sudah jadi. Frame-nya akan, jika kita mengklik tombol ini, akan berpindah ke frame selanjutnya. Oke, kita coba apakah berhasil. Kita mengklik Ctrl dan juga Enter. Kita coba. Ya, berhasil. Bisa pindah ke frame selanjutnya. Dan untuk kembali ke frame selanjutnya, kita juga bisa menambahkan tombol home di sini di frame kedua. Nah, di sini kita bisa menambahkan tombol home untuk kembali ke frame pertama. Kita resize dulu ke 50. Oke. Jika sudah, mungkin kita taruh di sini saja. Jangan lupa ditaruh di bagian butonnya agar mudah ketika diedit. Nah, di sini kita taruh sini. Seperti tadi kita fungsikan dulu convert to symbol. Kita beri nama home button. Kecil saja tulisannya. Oke. Jangan lupa di bagian sini kita tulis home button. Nah, ketika sudah, kita akan berikan action. Nah, di action sini kita akan nah, di sini kita berikan seperti tadi. Yang pertama kita berikan fungsi stop di frame ini agar tidak berganti frame. Selanjutnya kita fungsikan tombol home ini kembali ke frame sebelumnya, bisa menggunakan go to previous frame and stop, atau bisa menggunakan go to frame and stop. Kita menggunakan ini saja. Ya, ini. Nah, untuk menggerakkan button ini kita seperti tadi,
klik 2 kali. Nah, kita di sini bisa meresize. Ketika diklik, jangan lupa di insert keyframe dulu. Kita meresize ke 40. Lalu ketika diklik, dia akan juga mengecil. Lalu ketika disentuh bagiannya, ini juga akan mengecil. Ini daerah sentuhannya. Oke. Jika sudah, kita kembali, lalu kita cek apakah berhasil. Ya, kita klik start, masuk ke frame ini. Jika ke tombol home, coba ya kembali ke frame pertama. Ya, berhasil. Nah, mungkin cukup itu dulu untuk tutorial button and pindah frame. Untuk tutorial selanjutnya bisa lihat di minggu depan atau beberapa hari kemudian. Oke, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.